Halo guys, di video kali ini gue akan membahas tutorial looping atau pengulangan di bahasa pemrograman JavaScript. Seperti di video sebelumnya, kalau kalian lihat, gue udah bikin project JavaScript sederhana, bikin aplikasi copy paste. Yang gue maksud di sini bukan aplikasi yang wah banget, yang keren banget, cuman logika pemrograman biasa yang bisa bikin kalian ngasih perintah ke browser untuk nulis sesuatu berulang-ulang sebanyak yang kalian mau, seolah-olah copy paste. So, di video kali ini gue akan bahas lebih detail tentang pengulangan di bahasa pemrograman JavaScript, yang mana itu adalah senjata utama yang gue pakai untuk bikin aplikasi copy paste di video sebelumnya. So, check it out guys. Oke guys, sekarang gue udah di dalam VS Code. Dan di sini gue bakal langsung ngejelasin kalian kode program yang gue pakai untuk bikin aplikasi di video kemarin. So, sekarang kita run dulu ya, open with live server. Ini filenya aplikasi penduplikat.html, dan tunggu ya guys, lagi loading. Nah, ini. So, di video kemarin gue bikin aplikasi ini, gue demoin aja sekali lagi. Misalnya gini ya, siapakah nama anda? Saya tulis Niko Jonathan. Kalau saya pencet OK di sini, ini akan muncul, halo Niko Jonathan, selamat datang, silahkan masukkan kalimat yang ingin anda duplikat. Misalnya saya menulis hello world, udah kayak gini, terus pencet OK lagi. Ntar ditanya lagi, tentukan berapa banyak anda ingin menduplikatnya. Misalnya saya mau tulis sebanyak 100 kali hello world, 100 kali guys. Kita coba masukin angka di sini 100, pencet OK. Dan ini muncul, kalian bisa lihat di sini dari yang pertama sampai yang ke 100 guys. Yang ini udah ke 100. So, ini cara bikinnya nggak terlalu sulit ya. Intinya cuman di sini, di while loop. Sebenarnya loop di JavaScript itu ada banyak macam-macam, nggak cuma while, ada for loop, ada macam-macam lah, ada do while loop segala macam. Di video ini gue mau ngejelasin while loop aja, sesuai yang gue pakai untuk bikin program tadi ya, yang di browser ini. Dan intinya ini gampang guys. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman, kan harus tahu dulu yang pertama namanya variabel. Variabel itu apa yang kita simpan di memori untuk kita jadikan acuan. Misalnya gini, di sini saya bikin variabel namanya username. Di username ini saya kasih fungsi prompt, dimana user bisa ngasih input. Di fungsi prompt ini, ketika user ngasih input, maka akan disimpan di dalam memori. Kalau kita panggil, misalnya kayak gini deh, gue kasih contoh lagi. Ini ya contoh. Di sini gue kasih misalnya variabel namanya user, namanya misalnya nama gue string Niko ini. Ini let user sama dengan Niko ini dimasukin ke memori. Ini nggak akan terjadi apa-apa kalau misalnya kita run the program gitu ya, run programnya di browser, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau pakai loop ya, misalnya gini, while user sama dengan Niko. Ceritanya kalau misalnya si user ini ada nama gua, atau while user sama dengan Niko, artinya kalau variabel user ini isinya adalah Niko dalam bentuk string, maka gue akan menampilkan ini di HTML di browser gitu. Misalnya tampilkan user sebanyak 1 kali misalnya, break. Ini ya, kita coba refresh misalnya dulu ya. Nah, ini muncul guys 1 kali. Niko sebanyak 1 kali. Ini maksud ini gini,
Ini yang awal tadi diabaikan dulu ya, kita fokus ke sini dulu nih. Let ini salah satu cara mendeklarasikan variabel. Nanti di video selanjutnya gue akan bahas kenapa gue kadang pakai let, kadang pakai const. Nah, langsung aja ke sini. Let user sama dengan Niko. Saya bikin variabel user, gue bikin variabel user, dan gue kasih value-nya nama gue sendiri, Niko. Yang dilakukan oleh JavaScript adalah dia seolah-olah pesen beberapa megabyte gitu ya di RAM, katakanlah megabyte, saya nggak tahu ukuran persisnya, terus disimpan di RAM atau di memori. Terus saat saya bilang while user sama dengan Niko, yang dilakukan adalah selama si user sama dengan Niko, jadi dia ngambil lagi, dia nyocokin dari yang tadi udah disimpan di memori, diambil di while ini, dicek yang tersimpan di memori sama nggak sama yang saya deklarasikan di sini. Kalau misalnya sama, bakal dilakukan ini, bakal dilakukan dokumen write line, atau bakal mengerjakan perintah yang saya masukkan di sini, apapun perintahnya. Tapi kalau usernya tidak sama dengan nama saya, misalnya saya ganti ya, usernya sama dengan Jonathan misalnya, ini nama tengah saya. Usernya yang saya masukkan di memori adalah Jonathan. Tapi di kondisi sini saya ngecek apakah Jonathan sama dengan Niko. Oh, beda tulisan kan. Maka dokumen write line ini nggak akan dijalankan. Kalau nggak percaya, ini udah di save ya. Sekarang gue refresh di sini. Ini abaikan aja yang tadi yang awal. Dan di sini kosong guys, nggak ada apa-apa. Padahal saya memerintahkan untuk nulis user atau untuk nulis Jonathan, karena kan saya dokumen.writeLine user, artinya saya nulis apa yang disimpan di memori, harusnya keluar tulisan Jonathan sesuai yang di sini. Tapi karena kondisinya salah bahwa Jonathan tidak sama dengan Niko, jadi dia nggak nulis apa-apa. So pretty simple guys, cuman gitu aja. Dan sekarang coba ini saya komentar dulu, saya balik lagi ke program dasar yang kemarin ya, yang aplikasi penduplikat atau aplikasi copy paste. Di sini ada const username, masukkan nama Anda misalnya, const selamat datang. Ini masukkan kalimat ya, masukkan kalimat yang mau diduplikasi sama jumlah duplikatnya beberapa kali diduplikat. Sekarang kita baca program while-nya. Awal duplikat saya kasih 1 ini. Selama, while ini artinya selama ya. Selama awal duplikatnya lebih kecil sama dengan jumlah duplikat. Nah, kita lihat. Ini kan awal duplikatnya 1. Misalnya saya mau duplikat sebanyak 5 kali. Saya masukin jumlah duplikatnya sini ya, saya kasih tanda. Saya masukin angka 5 misalnya. Oke. So, selama 1 lebih kecil sama dengan 5, jalanin program ini. Oke. 1 lebih kecil dari 5, maka dia dijalankan. Kalau saya masukin awal duplikatnya 5, coba masih dijalankan nggak? Harusnya masih ya, karena 5 lebih kecil sama dengan 5 itu benar. Tapi kalau saya masukin 6 di sini, 6, maka programnya error guys. Nggak akan ngeduplikat apapun, karena 6 itu udah lebih besar dari 5. Jadi udah nggak masuk, udah salah nih. Nih, logika yang di sini udah salah. Maka yang di sini udah nggak akan dikerjakan. Prinsip dasarnya gitu guys. Misalnya ini saya ubah lagi ke 1 ya. Ini const username, prompt, segala macem. Misalnya saya refresh, saya ubah. Siapakah nama Anda? Siapakah nama ini? Siapakah nama Anda ini? Itu prompt yang awal. Const username ini prompt yang awalnya. Const username. Nanti kalau saya pencet OK, masuk ke welcome, saya ngisi jumlah duplikat, baru dikerjakan while-nya. Misalnya gitu. Siapakah nama Anda? Ini variabel yang pertama. Saya masukin nama saya Niko. Variabelnya di-input nih ke sini. Halo Niko, selamat datang. Silahkan masukkan kalimat. Nah, misalnya saya masukin hello world lagi nih. Oke lagi. Berapa banyak Anda ingin menduplikatnya? Nah, ini saya masukkan input di sini sebagai variabel dari jumlah duplikat. Misalnya saya mau menduplikat sebanyak 10 kali. Saya pencet OK. Tadi
di programnya, sebelum saya pencet oke nih ya, kita lihat dulu programnya. Di sini ada tulisan awal duplikat 1. Saya ngisi di sini tadi 10. Kalau saya pencet oke, dia akan ulang terus sampai awal duplikatnya menyentuh angka 10. Jadi dia ngecek awal 1, oh lebih kecil dari 10, jalanin dokumen redline. Terus awal duplikat plus artinya ditambahin value-nya. 1 lebih kecil sama dengan 10, tambahin lagi di sini. 1 tambah 1 jadi 2 dicek lagi di sini, 2 lebih kecil sama dengan 10 apa enggak, oh masih lebih kecil. Nah dia ditambahin terus sampai dia nyentuh angka 10, sampai dia nyentuh angka 11 lebih kecil sama dengan 10, salah, berarti programnya berhenti di sini, udah nggak dijalanin lagi. Kalau kita coba, makanya ada 10 kali pengulangan atau duplikasi. Kalau kita lihat benar, dia berhenti di 10. So kayak gitu aja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bagi kalian yang lagi belajar JavaScript menjadi terbantu dengan adanya video ini. So, gua Nikon Jonathan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.